Jika kalian sedang mencari ponsel dengan harga terjangkau sekitar 2 jutaan yang dilengkapi dengan chipset Snapdragon terbaik dan terbaru yang mendukung konektivitas 5G, ada beberapa opsi yang dapat dipertimbangkan. Di awal tahun 2024, kemungkinan akan ada beberapa ponsel menarik dengan spesifikasi tersebut. Salah satu pilihan yang direkomendasikan adalah ponsel dengan Snapdragon series terbaru dan yang tertingginya Snapdragon 7 5G atau varian yang lebih baru Snapdragon 8 series. Chipset ini menawarkan performa yang cukup tangguh untuk menjalankan aplikasi sehari-hari dan mendukung konektivitas 5G untuk pengalaman internet yang lebih cepat dan responsif. Yang pertama ada Realme 9 4G. Untuk layarnya, Realme 9 menggunakan panel Super AMOLED berukuran 6,4 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 90 Hz. Layar tersebut sudah dilapisi dengan kaca pelindung Corning Gorilla Glass 5, serta mendukung pemindai sidik jari di bawah layar. Di sisi kiri atas layar terdapat sebuah fan call yang memuat kamera selfie 16 megapiksel. Beralih ke bagian punggung, Realme 9 dibekali 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama dengan 108 megapiksel, kamera ultrawide 8 megapiksel, dan kamera makro 2 megapiksel. Untuk sektor dapur, pacu ponsel ini ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 680 yang dipadukan dengan RAM 6-8 GB dan penyimpanan internal 128 GB. Ponsel ini ditopang oleh baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fitur pengisian cepat 33 Watt. Berikut harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang kedua ada EQZ7X. Pada bagian layar ponsel ini mengusung panel IPS dengan ukuran 6,64 inci resolusi Full HD+ dan refresh rate 120 Hz. Untuk sektor fotografi, EQZ7X dibekali dengan kamera selfie 8 megapiksel dan 2 kamera belakang yang masing-masing memiliki resolusi 50 megapiksel dan 2 megapiksel. EQZ7X dipersenjatai dengan chipset yang berada satu level di bawah Snapdragon 782G, yaitu Snapdragon 695 5G. Chipset ini kemudian dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128 atau 256 GB. Meski demikian, ponsel ini ditopang dengan kapasitas baterai yang sedikit lebih besar, yaitu 6000 mAh. Baterai ini mendukung teknologi 80 Watt fast charging yang diklaim bisa mengisi daya ponsel sebanyak 50% dalam waktu sekitar 25 menit. Berikut harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang ketiga ada Samsung M20 3 5G. Spesifikasi M20 3 5G memiliki layar 6,6 inci FHD plus dengan refresh rate 120 Hz sehingga nyaman untuk scrolling media sosial atau streaming. Perangkat ini didukung RAM 6GB dan memori internal 128GB. Jika kurang, pengguna bisa menambahkan dengan micro SD card hingga 1 TB. Guna menyongkong kinerjanya, Galaxy M20 3 5G ditopang chipset Snapdragon 750G yang sudah dibekali konektivitas 5G. Smartphone ini mengusung baterai 5000 mAh dan pengisian daya cepat 25 Watt. Berikut harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang keempat ada Infinix Note 30. Untuk spesifikasi layarnya, Infinix Note 30 mengusung panel LCD yang berukuran 6,78 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, serta tingkat kecerahan maksimal 580 nits. Infinix Note 30 juga membawa spesifikasi yang mirip dengan versi Pro. Perbedaannya ada di sisi kamera utamanya. Infinix Note 30 memiliki kamera utama 64 megapiksel, ditemani kamera depth sensor 2 megapiksel. Untuk kamera selfie-nya adalah 16 megapiksel. Untuk segi performa, ponsel ini ditenagai oleh chipset MediaTek Helio G99 dipadukan dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal hingga 256GB. Ponsel ini memiliki fitur extended RAM 8GB. Infinix Note 30 ditopang baterai berkapasitas 5000 mAh serta fitur fast charging 45 Watt. Berikut harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang kelima ada Redmi Note 12. Redmi Note 12 mengusung layar AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan layar mencapai 1200 nits. Pada bagian tengah atas layar terdapat lubang fan call yang memuat kamera selfie 8 megapiksel. Beralih ke bagian belakang, Redmi Note 12 dibekali dengan 2 kamera belakang yang masing-masing beresolusi 50 megapiksel, ultra wide 8 megapiksel, dan 2 megapiksel makro. Untuk aspek hardware, ponsel ini ditenagai dengan chipset
chipset Snapdragon 685 yang dipadukan dengan RAM 4, 6, dan 8GB dan media penyimpanan 128GB. Baterai Redmi Note 12 memiliki kapasitas 5000 mAh dengan fast charging 33 watt. Berikut harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang keenam ada LG V65G. LG V65G memiliki layar dengan ukuran yang cukup luas, yaitu 6,8 inci dengan teknologi panel P OLED yang beresolusi Full HD+. Ponsel ini sudah mengantongi sertifikat IP68 yang merupakan fitur anti debu dan air pada kedalaman 1,5 meter selama 30 menit. LG V65G memiliki struktur kamera unik pada bagian belakang bodi yang menggunakan modul render triple camera. HP ini memiliki 3 kamera belakang dengan kualitas yang mumpuni pada kamera 64 megapiksel. Pada kamera belakang juga terdapat lensa ultra wide yang beresolusi 13 megapiksel dengan sudut keluasan 120 derajat serta 0,3 megapiksel untuk sensor depth. Pada kamera utamanya dengan resolusi 64 megapiksel dilengkapi dengan fitur PDAF dan OIS, kamera depan LG V65G beresolusi 16 megapiksel. Ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 5000 mAh dengan pengisian daya cepat yang bisa menemani aktivitas harian kalian. Performa HP LG V65G dibekali oleh chipset Snapdragon 865 yang dipadukan dengan GPU Adreno sebagai kualitas grafisnya. Selain itu didukung dengan RAM 8GB dan penyimpanan internal 128GB atau RAM 8GB dan penyimpanan internal 256GB. Berikut harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang ketujuh ada Redmi Note 10 Pro. Ponsel ini dibekali layar AMOLED yang lebih bongsor, yakni berbentang 6,67 inci. Layar ini sudah mendukung refresh rate 120Hz. Redmi Note 10 Pro dibekali 4 kamera belakang, terdiri dari kamera utama 108 megapiksel, kamera ultra wide 8 megapiksel, kamera makro 5 megapiksel, dan depth kamera 2 megapiksel. Di bagian atas layar masih terdapat sebuah pancol yang memuat kamera. Di sektor dapur pacu Redmi Note 10 Pro diotaki chipset Snapdragon 732G fabrikasi 8 nanometer yang dipadukan dengan 2 opsi RAM dan penyimpanan internal yakni 6GB per 64GB dan 8GB per 128GB. Ponsel ini dibekali baterai berkapasitas 5020 mAh yang sudah mendukung fast charging 33 watt. Berikut harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang kedelapan ada Oppo A77s. Ponsel juga dibekali layar LCD 6,56 inci resolusi layar yang dimiliki HD+, refresh rate 90Hz, tingkat kecerahan maksimal 600 nits. Untuk menunjang performa perangkat Oppo A77s ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 680 fabrikasi 6 nanometer. Chipset tersebut dipadukan dengan RAM 8GB dan memori internal 128GB. Oppo A77s memiliki kamera belakang 50 megapiksel dan kamera depth sensor 2 megapiksel. Di bagian terdapat sebuah poni menyerupai tetesan air sebagai rumah dari kamera selfie 8 megapiksel. Baterai yang dimiliki ponsel pintar terbaru Oppo adalah 5000 mAh dan mendukung pengisian daya cepat 33 watt. Berikut harga dan spesifikasi lengkapnya. Yang terakhir ada Samsung A23. Soal tampilannya, Galaxy A23 dilengkapi dengan panel LCD 6,6 inci yang menawarkan resolusi Full HD+. Samsung menyertakan dukungan refresh rate layar hingga 60Hz dan pelindung layar Corning Gorilla Glass 5. Galaxy A23 ditenagai chipset Snapdragon 680 yang dirancang fabrikasi 6 nanometer dan memiliki kecepatan prosesor tertinggi 2,4 GHz. Chipset tersebut dikombinasikan dengan RAM 6GB dan penyimpanan 128GB. Samsung juga menyematkan fitur RAM Flash Smartphone untuk mendapatkan RAM tambahan, sementara dari memori internal hingga 6GB. Adapun konfigurasi kamera belakangnya terdiri dari kamera utama 50MP, kamera ultra wide 5MP, kamera depth sensor 2MP, dan kamera makro 2MP. Kamera Galaxy A23 juga dibekali penyetabil gambar untuk meredam guncangan yang terjadi ketika merekam video. Untuk menunjang aktivitas swafoto dan panggilan video, smartphone ini menyediakan kamera beresolusi 8MP. Samsung A23 ditopang oleh baterai berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan super fast charging 25 watt. Berikut harga dan spesifikasi lengkapnya.
Itu dia beberapa rekomendasi HP dengan harga sekitar 2 jutaan yang menggunakan chipset Snapdragon 5G. Dengan menggunakan chipset ini, kalian akan mendapatkan kecepatan internet 5G yang lebih cepat dan performa yang baik untuk multitasking, gaming, dan penggunaan sehari-hari. Pastikan untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan mempertimbangkan fitur dan spesifikasi lainnya yang sesuai dengan kebutuhan kalian sebelum memutuskan untuk membeli.